boleh duduk kembali. Allah yang murah hati, sumber pengampunan, berkenan mengampuni dosa-dosa, mengasihani kita dan mengantar kita hidup yang kekal. Tuhan Allah kita sungguh Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh setia. Apapun yang menjadi masa lalu kita, apapun yang menjadi beban hidup kita saat ini, kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau senantiasa mempunyai hati yang penuh syukur, baik di dalam duka cita, baik di dalam perasaan yang tidak enak saat ini, ataupun sedang dalam permasalahan. Namun kita mau tetap berusaha berkata, terima kasih Tuhan. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, karena kita punya Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh setia. Segalanya di dalam
Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan Allah kita, karena Dia Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh berkuasa. Kami rindu, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Kami rindu, kami mau masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau naikkan setiap penyembahan, setiap ucapan syukur kami. Pencipta segala yang ada.
sudah beberapa kali saya ada di sini bersama dengan teman-teman dari P3 semoga belum bosan ya. Saya Linda dari Semarang, saya tinggal di Ungaran, namun sehari-hari saya berkarya di Plaza Simpang 5. Mungkin banyak dari Bapak Ibu sudah mendengar ya, viralnya Plaza Simpang 5 mau ditutup, mau diakhiri, bahkan kemarin tanggal 30 matahari sudah pukul-pukul. Lalu Bu Linda gimana nasibnya? Malnya mau diapakan? Saya nggak tahu juga. Sampai detik ini saya tidak tahu. 5 tahun yang lalu, ketika saya diminta oleh bos saya untuk negosiasi dengan Pemkot, saya menjalankan tugas saya dengan baik. Dan saya berhasil nego di bawah harga yang ditentukan oleh bos saya. Pasti bangga dong. Lalu saya langsung menyampaikan ke bos saya, ke pimpinan saya. Tapi apa yang terjadi membuat saya kaget. Bos saya bilang gini, Lin, aku nggak mau lanjutin. Hah? Pak, yang benar? Yang benar dong Pak. Kok nggak mau itu terus gimana? Mungkin anak saya mau. Ternyata anaknya nggak sanggup juga. Semalam-malam sebetulnya saya sudah dipensiun tahun 2019. Artinya tugas saya sudah selesai, negosiasi sudah selesai. Tapi ternyata di bawah sadar saya, malam hari saya kena serangan sampai 2 kali. Sakitnya bukan main, di sini panas ya, dan yang keluar itu sudah hitam. Saya sudah bilang, Tuhan, apa mau Tuhan ini? Saya bukan siapa-siapa. Kalau bos saya nggak mau, anaknya nggak mau, saya ini siapa untuk membayar sekian miliar? Lihat uang 1 miliar di kantong saya, di tabungan saya aja belum pernah, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya izin ke bos saya kasih hitungan, Pak harusnya tuh dapatnya tuh sekian-sekian dari matahari, dari binan. Kalau kamu berani, kamu tak kasih percayaan. Akhirnya saya memberanikan diri, saya buka PT, saya lanjutkanlah ngelola mall itu. Ya, lalu saya kasih nama PT baru, saya sewa ke bos saya. Apa yang terjadi? 2019 ketika saya habis membayar 2020 pandemi masuk, kaget. Tuhan mau Tuhan apa? Tapi waktu itu tidak tergambar sama sekali bahwa pandemi itu akan berlangsung sekian tahun. Tahun 2020 owner kami meninggal. Saya seperti kehilangan sandaran. Tapi Tuhan bilang lanjut, masih ada adik iparnya, 1 direktur lagi. 2021 pandemi belum selesai, bos operasional, direktur operasional meninggal juga. Saya seperti diperotoli tangan dan kaki. Tuhan, saya harus bagaimana? Tepat ketika itu sudah mau dibuka, tiba-tiba COVID Delta. Saya ambil lagi. Saya bilang, Tuhan mau Tuhan apa? Akhirnya dengan segala daya upaya, saya berupaya menghidupkan Semarang Computer Center dengan cara online ala saya. Jadi saya buat 1 nomor handphone di mana kalau orang cari di nomor itu saya akan menghubungkan, langsung saya kirimkan semua toko yang ada di SCC, sehingga mau pilih yang mana silahkan ya, secara adil. Nah demikian berjalan. Lalu ketika pertama kali gereja boleh didatangi umat, saya masih ingat itu hari Rabu Abu, betul? Ya. Saya sukacita, saya ke gereja Karangpanas, saya terima abu. Waktu itu saya sudah begini, aduh Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa menikmati Ekaristi. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu mal belum boleh dibuka. Dan saya bilang, Tuhan itu mau bawa saya kemana sebetulnya? Saya ikut Tuhan terus. Saya lanjutkan, saya pun tidak berambisi untuk menjadi seorang pengusaha. Saya hanya berpikir kepada 3.000 karyawan yang bernaung di bawah Plaza Simpang 5. Parkir, satpam, karyawan matahari, karyawan toko-toko. Hanya itu Tuhan, saya tidak berpikir untuk meraih keuntungan dan sebagainya. Lalu ketika itu saya lihat salib Yesus cuma bilang, penderitaan itu belum apa-apa. Saya waktu itu sampai gini, Tuhan, mungkin lebih baik aku mati. Berhenti sampai di sini, saya sampai seperti itu.
Tapi lalu Tuhan bilang, enak saja. Kamu mau mati seperti aku kayak gini? Oh, enggak Tuhan, enggak, jangan. Saya belum mantu. Saya bilang gitu. Tidak Tuhan. Oke Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun. Akhirnya waktu itu saya merasa sini loh. Bacaan hari itu adalah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, masih ingat mungkin Bapak Ibu bagaimana ketika murid-muridnya diombang-ambingkan oleh badai, Yesus tidur di gurita dengan tenang. Nah, waktu itu saya merasa begini, Yesus itu bilang, Lin, kamu ngapain sibuk-sibuk kayak gitu? Sini loh bobok sebelahku, sudah tenang di sini. Nanti perawannya akan tetap jalan sampai ke pelabuhan yang terdekat. Sudah sini duduk, dekat di sebelahku. Akhirnya saya bilang, oke Yesus, saya manut, saya diam, saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini Molek masih bisa berjalan. Artinya apa? Kalau ketika kita ikut kehendak Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita nggak perlu repot-repot dayungnya ke sini. Yesus maunya memberi kita jalan ke sana, nggak nyampe. Betul? Nah, itu satu peristiwa yang selalu mengingatkan saya, ikutlah Yesus, ikutlah apa yang menjadi kehendak Yesus, jangan manut karepmu dewi. Sudah membuat planning macam-macam, akhirnya berjalan semua. Dan sampai hari ini, saya sudah mem-PHK karyawan saya sudah nyamoni, karyawan saya masih nekat ikut kerja, meskipun saya bilang cuma tak bayar UMR. Dan mereka masih tetap setia, masih punya pengharapan. Kalau lihat karyawan saya aja seperti itu, mana tega, saya merasa mosok saya kalah, tidak berpengharapan seperti mereka. Apapun kata Tuhan, saya akan manut Tuhan, saya akan ikut. Itu satu pengalaman saya dengan usaha yang saya jalankan. Pengalaman yang kedua, bagaimana saya mengikuti kehendak Tuhan, bagaimana saya mau ikut, do it, get it, put it, enjoy it, dan let it. Berkaitan dengan kesehatan saya. Bapak Ibu lihat saya masih lengkap, anggota tubuh, saya baik-baik saja. Orang bilang selalu penuh sukacita. Yes, saya selalu penuh sukacita. Saya paling suka ikut puji-pujian juga. 7 tahun yang lalu saya harus operasi. Sepanjang hidup saya sampai dengan saat ini 3 kali saya operasi. Dan sebagai wanita saya sudah kehilangan apa yang menjadi kebanggaan. Rahim saya hilang, salah satu payung juga saya diambil. Pada saat operasi yang ketiga, meskipun pengalaman operasi itu tidak membuat saya gentar, entah bagaimana, ketika operasi yang ketiga saya benar-benar merasa ketakutan. Padahal di operasi yang ketiga itu saya melakukan bersama anak perempuan saya yang punya penyakit yang sama. Lalu saya bilang, Tuhan, harusnya saya lebih kuat karena saya harus menopang, menyemangati anak saya. Tapi kenapa saya takut sekali? Tiba-tiba satu firman Tuhan, saya baru lihat, saya baru ingat setelah itu Roma 14 ayat 8. Hidup atau mati kamu milik Tuhan. Dan ternyata firman itu meneguhkan saya. Kenapa? Saya merasa, oh Tuhan, kalau aku mati sampai operasi ini tidak menyelamatkan nyawaku, aku tetap ditangkap, jiwaku tetap diselamatkan oleh Tuhan. Kalaupun harus melalui api pencucian, saya harus konsekuensi karena saya telah melakukan dosa dan saya tidak mengenal Allah dengan baik. Itu menjadi kekuatan saya. Yes Tuhan, saya siap menghadapi operasi. Nah, dalam perjalanan setiap tahun saya harus kontrol. Tapi karena pandemi kemarin, terpaksa saya tidak bisa ini. Ya, saya hanya konsultasi lewat email. Nah, dokter selalu mengatakan kalau nggak ada gejala apa-apa, kalau nggak ada gejala apa, it's okay.
pokoknya harus rajin kontrol, lalu jaga makanan enggak dok? Enggak. Nah terus yang katanya makanan-makanan yang menyebabkan cancer, no. Lalu penyakitnya dari mana? Dari Tuhan. Oh, oke. Tapi saya tidak mencoba Tuhan. Kalau tahu bahwa daging merah itu membahayakan, saya tidak makan, saya hindari. Ya, kalau tahu gorengan itu tidak menyehatkan, saya kurangi. Sampai kemudian mungkin Bapak Ibu ya tahu lagi viral-viralnya orang kesambung untuk detox, betul? Nah, saya berangkat ke sana. Lalu saya ikut detox selama 8 hari. Apa yang terjadi? Saya bersama anak saya yang perempuan karena dia juga sama-sama punya benjolan di tubuh seperti saya. Ketika diperiksa oleh teachernya bilang, "This is fixed lung cancer." No, I have no cancer. Just tumor. No, this is fixed cancer. Dia bilang. Terus teacher bilang, coba ibu ingat, mungkin kakek, papi, mami punya DNA cancer. Lalu saat itu saya sadar, oh ya, bong saya kanker tiroid dan berakhir dengan kanker paru-paru, tidak terselamatkan. Lalu mami saya juga dari kanker ovarium, lalu kanker usus, dan berakhir di kanker paru dan sudah tidak terselamatkan juga. Yang ketiga, tante saya. Dan 2 bulan yang lalu adik saya meninggal karena kanker pankreas. Nah, di situ saya cuma tanya, apa yang harus saya lakukan? Anak saya sudah nangis, aku nggak mau mati sakit kanker, aku nggak mau mati sampai mati. Ini gara-gara papi, katanya gitu. Ini gara-gara papi ngerokok. Pokoknya saat itu juga dia telepon papinya, papi bersalah. Papi tidak boleh merokok lagi. Kalau papi masih merokok, mami sama aku saja di apartemen. Papi silahkan hidup sendiri. Dia begitu marahnya karena begitu takut kehilangan saya. Saya bilang nggak tahu kekuatan mana dari Tuhan yang sebelah mana. Saya katakan anak saya bilang ini, nih, kalau kita itu sakit, itu kita harus bersyukur. Kenapa? Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan namanya. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang mati nggak harus karena cancer, betul? Orang mati tidak harus karena sakit. Orang mati bisa dengan cara apa saja. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus tetap setia pada Tuhan. Mami kok bisa nggak takut? Divonis kanker seperti itu kok nggak takut? Enggak. Karena mami percaya di pengalaman mami operasi yang dulu, Tuhan sudah berfirman bahwa hidup atau mati kita itu di tangan Tuhan. Nyawa kita nggak akan gentayangan. Rohku tidak akan menakuti Bu Dewi di Bukit Sari tetangga saya. Tidak akan menakuti Pak Newan. Tidak akan mendatangi Cidong yang di Dombel. Tetapi saya akan ditangkap Tuhan. Kita akan selalu ada di dalam tangan Tuhan selama kita setia. Sekarang mari kita nikmati apa yang Tuhan berikan. Enjoy it. Apa yang terjadi ketika salah satu payudara saya harus dioperasi? Pulang dari Pineng, handphone saya bunyi, WA masuk. Silahkan menggantikan cicilan kartu kredit Anda dengan tenor 6 atau 12 bulan bunga 0%. Ini kok ada tenor, mana ada alto, ada sopran. Kok bang kok ada tenor? Saya langsung telepon 14.000. Oh, artinya tenor itu jangka waktu. Oh, oke. Kalau begitu, saya mau ambil 12 bulan, saya bilang gitu. Nah, lalu sampai di Semarang seminggu kemudian, asuransi saya tidak cair semua. Apa yang saya lakukan? Saya bisa membuat aula untuk rumah saya yang di Solo dan waktu itu diberkati Romo Andre. Dan setiap ada pertemuan lingkungan selalu digunakan oleh orang-orang lingkungan. Saya sampai tanya ke adik saya, kamu kalau doa di sini rasa susu enggak? Karena ini dari susuku yang diambil.
dan digantikan jadi ada biaya 3 kali 69 juta waktu itu habisnya operasi. Saya gunakan untuk membangun. Teman saya bilang gini, Lin, aku heran, kamu itu apa sudah gila ya? Orang lain operasi dinyatakan kanker, ketakutan, nangis, bersembunyi. Kamu malah sukacita, malah memanfaatkan uang itu bisa untuk membangun orang. Kamu nggak sedih? Enggak. Kalau saya pun sedih, saya diberi sakit seperti ini, saya tahu Tuhan sedang menggunakan saya. Saya mau enjoy it, let it be me. Biarkan itu terjadi dengan hidup saya, dan saya mau berserah penuh kepada Tuhan. Sebelumnya saya melihat arti Bunda Maria yang ada di sini, kita pasti sering mendengar. Jadilah Maria selalu menyimpan segala perkara di dalam hati. Saya salah memaknainya Bapak Ibu. Setiap kepahitan, setiap luka saya simpan di dalam hati, tidak saya bereskan. Itu yang mengakibatkan benjolan-benjolan di dalam. Padahal ternyata saya baru memaknai Maria menyimpan perkara di dalam hati itu. Menurut saya, dalam perenungan saya, Maria merangkaikan satu peristiwa demi satu peristiwa ketika menerima kabar gembira. Kabar gembira apa sedih Bapak Ibu ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan katanya? Gembira apa sedih? Sedih. Belum kawin sudah hamil, sudah melahirkan, katanya mau melahirkan anak raja, tapi lahirnya di mana? Kandang. Anak raja kok di kandang? Buktinya apa kalau itu anak raja? Yang ini raja. Kalau bukan raja nggak mungkin yang besuk itu 3 raja. Nggak mungkin Jokowi milih ini yang melahirkan kalau saya bukan anak presiden juga ya. Nah, lalu yang ketiga, bayinya lahir oleh Herodes. Yang keempat, anaknya mati di kayu salib. Yesus bilang dulu, ketemu. Itu sebetulnya kabar yang tidak sukacita semua. Tetapi Maria merangkai penyertaan demi penyertaan Tuhan ada di dalam hidupnya. Setelah saya memaknai itu, 7 tahun ini, puji Tuhan, saya tidak ada benjolan lagi. Meskipun di Samui saya dinyatakan dalam cancer, saya tanya, saya boleh medical check up? No, this is too early untuk mendeteksi. Pokoknya dirawat saja. Artinya saya harus maintenance, saya harus lakukan detox 6 kali. Oke, saya lakukan. Tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan gula, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan daging berkaki 4. Jadi kalau baginya pincang mungkin boleh ya, 3. Jadi saya ikuti. Artinya saya harus bersyukur. Saya bilang anak saya, nih, kamu harus bersyukur. Kita bersyukur. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita ini bukan hal yang sehat. Bahwa kita harus menjaga kesehatan kita lebih baik lagi. Enjoy it, nikmati hidup ini, bukan dengan kesedihan-kesedihan dan ketakutan-ketakutan kita. Ya, jadi itu pengalaman saya. Kenapa saya katakan ketika kita ikut kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, nikmati saja, ikuti saja, karena itu membawa kita pada sukacita dan sejahtera yang rasanya tidak terbeli oleh apapun. Demikian sharing saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Raja amin. Sebentar lagi kita mau berdoa bersama, kita mau menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau bekerja dengan sungguh dahsyatnya melalui anak-Mu Ibu Linda. Engkau Allah yang menjadi Jehovah Rafa, yang menjadi penyembuh, penyelamat.
Dan Kau Allah yang memberikan roh sukacita senantiasa bagi umatnya. Terima kasih Tuhan buat kesaksian yang sungguh luar biasa malam hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Biarlah Yesus Engkau yang memberikan nikmat. Berapa harus kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Engkau yang lipat gandakan setiap berkat-berkat. Dan Kau jadikan mereka ini anak-anak-Mu yang senantiasa penuh sukacita. Ini kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom Elohim. Nah, kalau saya menyapa Shalom Elohim, Anda harus menjawab Elohim Shalom. Nah, itu sebenarnya tradisi mengucapkan salam Shalom Elohim itu tradisi lama. Itu lebih dulu dari Assalamualaikum. Ya, kalau Anda disapa oleh saudara-saudari teman muslim kan Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam. Shalom Elohim dijawab Waalaikumsalam. Ya, jadi supaya karena kalau romo-romo atau bapak ustad itu kan menyapanya Shalom, maka ya kalau memang Shalom saja maka kita akan menjawab Shalom, ya. Shalom Elohim, maka dijawab Elohim Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, Anda meneladani Bunda Maria, ini bulan Oktober, bulan Maria ya. Berarti Maria itu adalah pelaku firman. Oke?
Berarti Anda pelaku firman atau pendengar firman? Pendengar firman atau pelaku firman? Ya. Banyak orang Katolik lebih senang menjadi pendengar firman. Boleh romo ini menarik, suster yang pinter, lucu, dagel dan sebagainya. Itu kita senang mendengarkan. Tetapi bagian melakukan, nah, karena bagian melakukan itu bagian yang tidak enak. Kalau engkau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipimu yang tidak ada sabda seperti itu. Kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipimu yang lain. Ya tak? Maka berikanlah pipimu yang lain. Kalau seorang suami ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi istrimu. Karena pipimu yang lain kan tidak lagi dua tapi satu. Amin. Jangan bilang amin. Berikanlah pipi suamimu, berikanlah pipi istrimu. Anda harus meskipun sudah glamor, golongan lanjut umur, tapi Anda harus tetap peka. Pekanya kan ramai masalah duit ya. Kadang-kadang orang itu peka kalau masalah duit, masalah duit orang peka. Itu gawan. Wis rasa diselai dan usah ditolak. Ya. Pendengar firman, pelaku firman. Kalau saya hadir malam ini sebagai pembawa firman. Pembawa firman dengan pelaku firman levelnya lebih tinggi, lebih bernilai, lebih mulia pembawa firman atau pelaku firman? Nah, berarti pembawa firman tidak ada gunanya. Maka saya pamit. Karena gunanya kan ngomong lagi ngomongin warungi ya. Oke? Amin. Sekarang kritis sekarang. Kalau amin saya ukut saya ya. Saya minta kunci saya di masnya yang memasukkan mobil. Bukan mobil saya, mobil pasturan Jepara saya tidak punya. Saya sering jemput romo. Gerejanya namanya apa? STMJ. Kalau dulu di Martani kita selalu menyebutnya pasturan PSK. Ya, pastor samping, pasturan samping kali. Jadi kalau saya menyebut diri saya Romandri PSK, pasturan samping kali. Itu waktu di Jogja. Setelah di Jepara, Pantura saya menyebutnya STMJ. Apa itu STMJ? Nah, tahunya aja itu. Stella Maris, Stella Maris Jepara. Masuk? Ya masuklah Stella Maris Jepara ya. Oke ya, karena kita di 1 Oktober pasti ini tidak afdol kalau tidak bicara, tidak melihat. Makanya tadi menurut saya Bu Linda itu senior saya sebagai pewarta, itu senior saya. Saya kenal sejak saya praker, sudah kenal. Maka tadi dari Ibu Linda ngomong kabeh, ngomong ya. Jadi saya mau membandingkan, menurut Anda Maria dengan Malaikat Gabriel lebih tinggi mana levelnya? Ayo. Maria dengan Malaikat Gabriel lebih tinggi mana? Ayo. Lebih tinggi mana? Kok iso? Ayo, kok iso? Melahirkan Tuhan. Melahirkan Tuhan. Berarti Malaikat Gabriel itu datangnya dari bawah bumi. Betul? Bawah bumi ya. Maria dan malaikat itu tinggi mana? Tinggi malaikat itu di surga, Maria waktu itu masih di dunia. Bingung? Memang sosok rawan diri ini bingung nih. Karena kalau orang bingung itu pasti berusaha mencari obat sakit kepala. Ya toh, bingung, maka minumlah parametnya, yaitu adalah firman Tuhan, itu parametnya. Oke ya, karena orang dua-dua
Saya bertanya. Semua ada di sini, semua kalau saya tanya ingin masuk surga ya? Ingin. Semua ingin masuk surga? Yakin? Omong kau. Ya, omong kau. Ya, omong kau. Salam. No action talk only. Ya. Salam. Ya tak? Salam. Maka jangan bilang, enggak om, saya ingin di surga. Terus saya tidak ingin masuk surga. Lagi Ibu Linda mengatakan, hidup dan mati aku milik. Jadi tidak usah ingin masuk surga. Pokoknya saya ingin ketemu Tuhan. Mau di neraka, mau di surga, terserah Tuhan Allah. Saya mau tanya begini. Seorang mau di neraka ada Tuhan. Sekarang saya mau tanya dulu. Tuhan itu maha kuasa. Ya. Oke, setuju? Kalau ada orang yang melakukan berbagai macam kejahatan, contoh, Ahmad Ali itu yang orang yang menembak Paus kedua Suwaki. Dihukum kan? Kalau menurut Anda, kalau waktu itu Anda mendengar Ahmad Ali harusnya diapakan? Dihukum kan? Dan orang pasti mencela ketika Jokowi mendukung, katakanlah Gibran, apa yang banyak orang lakukan, mencela Jokowi. Kan kita itu bagian mencela, tidak semua dari kita, sebagian saja. Berarti Ahmad Ali itu layak untuk dinerakakan. Neraka itu tidak usah tunggu kita mati sebenarnya. Anda di Semarang keluar siang-siang jam 12. Panasnya apa komentarnya? Ayo. Apa komentarnya? Panasnya koyo berarti wis tahu. Berarti di neraka ada Tuhan. Nah, Anda sudah ditarik lagi kok. Kalau Tuhan tidak di sana, berarti Anda tidak ditarik loh. Semua yang ada itu gambaran kita negatif positif. Mindset kita itu ada di dalam kuasa. Saya tidak mengatakan bahwa neraka itu menjadi impian kita. Saya tidak mengatakan itu. Tapi saya ingin bersatu dengan Tuhan. Terserah Tuhan mau tempatkan saya di neraka, api pencucian, surga, terserah Tuhan. Nah, mengapa saya mengambil 5 kata kerja itu? Itu 5 kata kerja loh ya. Do it. Itu diterjemahkan apa? Lakukan maksudnya. Ayo pikirannya, kalau pengusaha jadi Gabriel. Oh iya, ini berarti kan ulang tahun Gabriel kemarin 29 kan? Berarti Anda semua adalah malaikat Gabriel pembawa. Ya, ada tadi saya dengan saya tanya malaikat Gabriel dengan Maria tinggi mana? Malah bilang tinggi Maria, kudunya tinggi Gabriel, makanya anggota Gabriel malah bilang tinggi Maria. Yes, ya. Kalau Anda Gabriel, berarti anggota Gabriel itu harus membawa kabar. Nek bukan membawa kabar gembira, berarti bukan. Padahal anggota Gabriel ada yang tidak membawa kabar. Ya. Jadi Anda sadari betul ini tidak. Saya sudah dengar ini kan Gabriel itu sudah. Saya waktu frater mungkin tahun 2000 jadi sudah berapa tahun? Benar, saya cak frater. Saya masuk biara itu 92 saya. Terus SMA Salatiga, SMA Negeri, saya masuk 92. Dan ini 2024, berarti saya sudah 32 tahun. Gabriel berarti berdiri 91. Berarti lebih tua Gabriel daripada panggilan hidup membiara saya. Lebih tua Gabriel daripada panggilan imamat. Imamat saya baru on the way 23. Baru akan 23. Karena kan orang Jawa, orang Indonesia bilang kan terlalu ikut laku gitu lah. On the way 23. Karena saya 22-nya 16 Juli. Oke. Ya. Saya sedang ketika dihubungi Pak John khusus
menghubungi saya, hubungi Roma itu tetap beda ya, langsung ditanggapi itu kadang-kadang saya cuma membuat dosa banyak orang ya. Terus jadi uang itu mau juga pindah itu usaha itu mau usaha wes payah itu. Kalau orang sudah lewat umur itu Ismail Pak, Ismail itu tidak selalu gosong loh ya. Saya tidak justru yang Ismail itu kerap kali dipakai oleh Tuhan. Ada yang terus saya pikir maka terus oh iya kadang-kadang orang tua ini terus tua ini orang Islam ya ada apa-apa oh, ya, maka mari kita merenungkan dasar saya dari perjalanan Abraham kejadian bab 22 ayat 1 sampai 3 sebenarnya 1 sampai 19 menarik sekali nanti dibandingkan dengan Bunda Maria. Anda tahu Abraham? Anda kenal Abraham? Enggak, saya saja tidak Anda kenal Rupe Bintur, tidak Romo, tidak kenal Romo. Saya belum lahir harus jawab begitu. Jadi saya tidak kenal sedekat ya jangan. Anda kenal Yesus, enggak bisa kenal saya. Ya begitu ya. Oke ya, kita jangan GR, kita jangan PJ. Oke, terus menarik sekali di situ. Ayo toh, kalau punya bagian kamu itu komputer firman, nah, bawa firmannya. Dia berfirman kepada Abraham. Lanjut next ayat 2. Nah, supaya lebih rohani maka ayatnya harus ditampilkan. Firman Tuhan. Para ibu membaca, silakan. Bila anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Berhenti dulu. Kalau Tuhan malam ini berfirman kepada kita, ambillah suami yang kamu kasih. Anda akan melakukan. Ayo, siapa yang masih punya suami? Ini yang dengan suaminya yang mana nih? Ini dengan suami ya, suami istri. Ini yang ini atau ini? Oh, karena ngerti ya, aku lapor. Ya, ibu siapa? Boleh. Bu Mulyana. Berarti sana Pak Mulyono. Bunda kadang-kadang saya ditipu oleh umat. Romo saya buat bus. Dan suaminya siapa? Alek. Alek Sander Agus. Lah, baru panggilannya Pak Alek tapi bilang buat. Sebenarnya aku si Romo lewat umat Romo di sekolah 10 tahun itu umat apa ini ya. Jadi, oh ya. Ya, Mul malam ini Ibu Mul ambillah suami yang kau kasih. Ibu akan mengambilnya. Ambillah anakmu, ambillah suamimu yang tunggal. Ya sama kok. Satu tuh suaminya. Ya, ambillah suamimu yang tunggal yang engkau kasih, yakni Mulyono. Ya. Jadi kita ini bisa pakai kaos sahabat Mulyono ya. Benar ya Pak Mul? Punya pangapunten kalau agak tidak sopan sama dia. Karena ibu akan ambil jujur saja, ambil tidak? Tidak, ibu tidak kuat. Yang jujur di mana? Kalau Abraham dengan Ishak kan jujur Abraham. Nah, kita kadang-kadang RP itu maunya itu mau meneladani Abraham, tapi tidak bisa. Kita lanjut. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran kepada salah satu gunung yang akan dikatakan kepada. Ayat 3 supaya kita tahu. Abraham ngeyel tidak? Abraham ngeyel tidak? Bantah tidak? Para suami bapak, apakah istri Anda sok ngeyel tidak? Angel memang harus ngeyel. Padahal kalau orang ngeyel, orang serumah. Nek kue orang ngeyel, aku ora iso turu, kowe ngeyel omah. Nah, gitu ya. Ya, jadi menariknya Abraham itu diminta ambillah anakmu. Anaknya berapa? 1 secara resmi. Tapi Abraham sebelum punya Ishak punya Ismail, tapi Ismail dari
hamba. Membantu. Ya, rewangnya. Apakah di Semarangnya ada yang begitu? Enggak ada. Di Gabriel. Ada atau enggak? Di Gabriel. Jangan kebera, ono kita ambil baik. Tapi waktu saya di Solo itu ada. Saya bingung saya. Bapak datang kepada saya, Romo, saya sudah terlanjur menghadiri rewang saya. Aku sudah rewang. Ayo, rewangnya ayu. Rewangnya ayu. Saya itu laki-laki normal. Kalau Romo mengatakan, kok rewangnya ayu, salah nggak saya? Enggak salah, normal ya. Ayu ayu normal malah. Gabriel ayu, ibu-ibu di Gabriel ayu orang. Blawur, ayu itu pasti blawur. Ya, kadang-kadang harus realistis kok kita ya. Pandangan mata seorang Romo yang masih seger begini ya tetap boleh seger tua ya. Tua ini panggilannya selamat, dia meripatnya cepat. Plus dari suci. Ya. Labiennya kan ayu Romo. Apa? Dulunya kan ayu. Lah ini kan saya belum ketemu. Aku belum lahir, Bu. Ya. Hebat ya. Abraham ya enggak? Ya. Cipu. Ikut ya. Seolah-olah. Lakukanlah dan Abraham. Tidak ada tawar-menawar lagi. Bayangkan, bandingkan dengan keluarga kita. Kerap kali kita ingin tawar-menawar dengan almarhum bapak saya kena stroke ketika kakak saya nomor 2. Ini ya mau nggak mau saya harus masuk juga ke kesaksian, jadi saya mengambil bagiannya berita juga ya. Jadi kakak saya nomor 2, bapak saya perlu siapa? Katolik dewasa, Katolik istilahnya belum. Ya. Terus kakak saya nomor 2 ini supervisor di Ramayana. Karena supervisor di Bandung, SPG-nya sudah. Cewek-cewek sudah ada tahu. Putih, ayu, mulus. Gemoy. Rasanya itu artinya Tuhan sekam dan sertamu juga. Ya, dan salah satu kakak saya dan salah satu kakak saya baru tahun kedua ofisial 93-94. Bapak saya kenal saya ketemu saya beli Masmu ganti kucing Rai kucing tahu ya buat malu wajah bapak saya ketemu dan saya padahal di bulan lolo ini ngakok dan tingkat lo 2 tahun lo saya baru pakai jubah baru di Salatiga magister saya Romo Tantiansin yang sekarang sudah sudah terima itu magister saya tapi Romo sih di Romo saya didiannya Romo Albertus Tardiansin beliau saya bilang ya terus saya kayak Romo bapak saya sudah ketemu saya bapak saya ketemu Romo sih kan kalau mau gitu nah Romo sih nggak bisa begini karena dulu tangannya di Anu Jabret di Jakarta maka tangannya begini bener tanya aja bilang mesti ngerti tau tidak Romo sih itu begini nggak bisa begini ini kemana gitu pikirannya jadi salah kemana-mana kok jadi kalau ngajar para frater novis dia bilang begini nih luruskanlah jalan panggilan ya tanya Romo sing nanti Anda mesti tahu lah Romo sing mau itu kan dia kangen Grisudemu ini karena dulu waktu di Jakarta dia kan pinter IT pinteran terus waktu itu di Jakarta katanya di Jabret waktu mau milih ya kalau mengunjungi Romo Cuman kalau Anda yang tahu ya dan juga kena kanker akhirnya meninggal itu dia di Jabret karena om kalau bawa tas ketok nekong Romo sing cerita dengan waktu itu maka kan kami novis tanya Romo magister Romo sing kok tangannya begini saya tanya kira kurang ajar Romonya tanya aku jadi Romo berarti apa kurang ajar ya terus dijelaskan ya ini dorawan takon harus takon ya jadi bapak saya
saya begini terus kakak saya. Mulai saat itu reaksi bapak saya itu tadinya begini langsung flat, langsung tadinya cuma flat, langsung kayak nonton climbing, munggah gunung terus sampai 240, 230. Nanti bapak saya stop. Jadi bapak saya dalam stop itu masih berdoa, semoga aku bisa nunggoni anakku Ragil. Beberapa kali serangan saya itu tidak mati-mati. Akhirnya baru saya jadi romo, saya bisa bilang, Pak, Bapak dulu jadinya sama Tuhan, pokoknya tolong nek kowe wis dadi romo, aku pengen ngancani kowe nggawe kowe dadi romo. Dan saat ini kamu dadi romo sebabnya ya wis berarti Pak siap mungkin bumi dibunuh Gusti Allah. Ya biasanya dibunuh Gusti Allah atau ditimbali Gusti siap. Padahal bapak saya sudah janji loh, bapaknya janji loh Pak. Padahal bapak anaknya romo, bapaknya janji berjanji kok. Jadi jangan berpikir bahwa anaknya romo, bapaknya yo, kok yo anaknya belum mesti, anaknya romo yo belum mesti suci yo, ya kan? Maka itu, jadi tidak mudah bagi kita sebagai orang beriman melakukan. Tetapi kalau kita bisa sampai melakukan, lakukan, oke saya lakukan. Lihat wanita yang sakit darah, asal ucapan jubah Yesus, jubah saja. Dukit. Kemudian Maria menyuruh apa kepada dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perjamuan di Kana. Maria datang kepada Yesus. Yo, aku lihat. Dia mau sama anaknya habis. Apa? Mau apa engkau daripada aku mama? No, katakanlah begitu. Jawabannya tidak mengenakan. Tapi Maria percaya dan mengatakan pada pegawai para pelayan, apapun yang dikatakan Yesus lakukan, do it. Nah, waktu saya kader di Jogja, singkat cerita ada Pak Sutri, namanya Pak Amin, Bu Amin Kapolri, misa harian. Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Minggu tidak bisa harian. Namanya misa mingguan, bukan misa harian. Suatu ketika, Senin tidak bisa, Selasa tidak bisa. Kami brother-brother mencari, kok tidak ada. Ternyata Pak Aminnya sakit. Kami punya rencana mau ke salah satu lingkungan wilayah di paroki Keluarga Husna. Saya mau ke sana, tapi ternyata sudah dibawa ke rumah sakit Pantir. Akhirnya baru bisa cari waktu. Setelah 8 hari kami baru bisa naik sepeda ontel. Frater itu enggak, kalau yang SD enggak ada yang pakai sepeda ontel. Latihan ke kosong. Terus tapi itu. Terus pemeriksaan dokter tidak ada penyakit, tapi Pak Amin tetap headrest, tidak bisa duduk, tidak bisa. Kan sering kalau kita mendengar orang sakit, periksa lab, cek lab semua, dokter dulu. Pulang dari sana singkat cerita, saya ketemu Romo Rektor, saya Romo Uskup Palangkaraya sekarang, Profesor Trisno. Romo punya air Lourdes. Kalau kita orang Indonesia bilangnya Lourdes. Di rodong sini mau ngilate, jenenge ngilate kok. Kudune ngomongnya apa? Lourdes. Jadi nanti kalau Anda ke Prancis, ke Lourdes, cari tempat guanya itu. Kalau orang mengatakan Bruto, where is Lord? Jangan bilang di mana gua Maria Lourdes. Tidak ada orang Perancis tidak tahu itu Lourdes. Yang satu di rumah Perancis dilatih Gus Nafsi. Supaya nggak ya, oke. Untuk apa jadi? Pokoknya ada pentingan Romo. Tapi saya masih punya botolnya. Karena itu beli botolnya kosong tadi. Botolnya kosong. Ya sudah tahu botolnya Romo. Botolnya kosong, nah aku mulai ini air tak mandi kamar mandi di rumah ganti. Tak isi kamar mandi. Airnya saya masukkan di botol. Terus saya minta berkat
Romo, student Romo S2, sudah Romo tapi masih student. Terus Mas tolong minta berat. Saya ngalahi, saya meminta kepada Bu Amin, tolong ini diminumkan. Ya, terus air apa? Air jus. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, matur nuwun, kamsia, sia-sia ya. Terus ini itu apa? Kok minum saja? Minum saja, do it. Bu, buatan sah kakean takon, pulau ini buatan ngetos. Pokoknya air lodes, minum saja. Bapak Suku tidak tahu, minum saja, do it, drink it, menulis. Ya. 3 hari kemudian itu hari Jumat, hari Senin sudah bisa hari. Saya mau bertanya pada Anda yang menimbulkan elodesnya, dokter, obat mungkin yang diminum, pelayanan para suster, doanya frater, atau imannya Pak Amin, Bu Amin. Aman. Nah, saya mau tanya, kalau imannya, kalau tidak minum elodes tidak sembuh, ayo, tidak sembuh. Kalau dia punya iman kan tidak tergantung pada elodes, loh. Nah, sebelum saya beli elodes, apakah ibu itu percaya pada Tuhan dan tidak? Percaya loh. Wong ini gawe di rumah sakit Pandra atau rumah sakit Katolik kok. Supaya alasannya apa? Diberi komuni, suster setiap hari kalau bisa seperti yang disampaikan itu kan kalau pasiennya Katolik kan diberi komuni juga. Yang bukan namanya angel menjulu orang-orang yang tidak percaya sudah yang menyembuhkan siapa? Ya Tuhannya toh. Kok imannya? Tuhannya yang menyembuhkan. Kalau tidak memberi pilihan Tuhan, ya kudunya rasa dikasih pilihan mesti yo jawabannya. Jadi apapun ya, maka ketika Yesus mengatakan, bahwa dia mengatakan lakukan. Oke ya, amin. Nah sekarang baru berani amin ya. Jadi luar biasa sekali. Abraham mengambil anaknya mati tidak? Tuhan sudah menyiapkan. Maka dari do it, kalau melakukan, Anda pasti akan get it, memperoleh, mendapatkan. Saya di Pati 2001 sampai 2002 persiapan mama dengan Romo Hari Asmoro. Ada Pak Sutri sudah menikah 6-7 tahun. Pengennya dulu. Terus suaminya periksa ternyata hasil Tuhan mengatakan, maaf ya saya vulgar ya, spermanya encer, tidak bisa membuahi sel telur. Saya itu frater siapa? Terus dia, saya tidak bisa punya anak. Kok iso? Saya bilang, tidak bisa frater. Nah, kok iso? Ya bisa. Hasilnya ada. Aduh, tidak iso. Tapi kau tetap pengen punya anak. Tetap pengen. Kami yakin. Tidak yakin. Tidak yakin. Setelah kemudian orang itu punya anak, padahal tidak yakin. Kan Yesus berangkat mengatakan, apa yang kau mau? Aku masuk, imanmu menyelamatkan. Ini tidak beriman, tidak yakin. Ini tahun depannya istrinya hamil. Saya tak bisa perjalanan di Padi, saya mau berangkat ke NTT, kan saya juga ke NTT. Itu istrinya sudah. Romo berangkat perjalanan untuk istri saya mau sudah besar 6 bulan atau 7 bulan. Tuh, makan dong. Kamu sombong, sama saya Romo. Ya kan harus terjelas terbuka omongannya, wong dekat kok. Padahal tidak yakin. Yo. Sing mari maka
Pertanyaan saya salah kan? Dan saya hanya mengatakan begini, orang yang tidak percaya pun oleh Tuhan juga tetap diberkati. Itulah biasa. Amin. Jadi belajarlah untuk tidak percaya. Susah ya belajar tidak percaya. Saya nggak tahu Anda seringkali tidak percaya pada suami, pada istri. Orang percaya pada gue. Kalian begitu. Dikancani orang percaya. Padahal katanya supaya kita bisa percaya pada Tuhan berarti kita harus belajar percaya pada orang di sekeliling kita. Bisa nggak kita? Aku percaya kepadamu Tuhan, tapi saya tidak percaya pada istri saya. Bisa percaya pada Tuhan? Ya iso no, sing ra ketok wae, sing ketok wae dhewe ra iso no, ra ketok ndak bisa ada lompatan, ndak bisa. Ndak bisa ada lompatan ya. Seminggu yang lalu hari Senin saya diminta oleh DKMI untuk membeli PJIP, bukan PJIP, PJIP, Persatuan Janda Indonesia Perjuangan. Karena wis tua-tua tapi masih senang, sukacita masih senang baca rono berarti PJIP. Terus saya mengatakan kesempatan teman-teman DKMI. Karena ini Anda idolanya siapa? Para ibu itu idolanya siapa? Anda tahu? Maria. Padahal orang Protestan idolanya siapa? Maria. Jadi Anda jangan berpikir bahwa orang Katolik saja ya sudah mendengar Maria. Orang Protestan secara pribadi mereka juga cuma dengan Maria. Kenapa Anda bilang Maria? Karena Maria imannya luar biasa. Maria kayak dulu dah. Kan 138 Pak. Jadilah padaku berkehendak Musa sebelum sampai dijadilah padaku berkehendakmu Maria kayak dulu dah. Kalau pada kita kayak dulu. Bagaimana mungkin aku? Ya, bagaimana mungkin? Abraham ya enggak? Enggak. Berarti Abraham sama Maria matang di imannya. Abraham umurnya 20 Maria umurnya 14 tahun, ya wajar. Maka bagi dia itu mayoritas umurnya sudah oversweet, oversex, overweight. Itu maka Anda harus imannya sudah matang. Mature faith. Imannya harus sudah matang. Jadi tidak boleh berselologi. Oke? Anda PDKP tidak boleh berselologi, amin? Kita ini tidak boleh berselologi. Awas kita ini. Perot Sampai. Lu karena Anda sudah banyak makan asam garam, laos, puas dan sebagainya. Berarti kan Abraham imannya lebih kuat daripada Maria, karena Abraham sudah banyak bergaul dengan Tuhan. Maka kemudian Abraham merasa guilty. Maria merasa guilty tidak? Merasa. Tadi Belinda menyebut Maria dalam keadaan begitu. Ditarik ke Yerusalem, ditarik ke Mesir, ke Bethlehem, tarik ke Mesir. Bethlehem itu ada di Palestina. Yerusalem itu notabene Israel. Jadi sebenarnya Yesus itu lahir di daerah mayoritas Muslim, kalau sekarang disalibkan di daerah mayoritas Yahudi, bukan Katolik, Yahudi. Terus mengungsi ke mayoritas Muslim, Mesir. Meskipun waktu dia belum ada. Jadi sebenarnya waktu itu tuh Yesus sudah biasa toleransi kemana-mana. Kita saja yang tidak belajar. Ya. Setelah mendapatkan belajar menakan. Ingat ketika Petrus tolakkan perahu, terus tebarkan jalan di sebelah kanan. Petrus bilang apa? Semalam-malaman aku sudah mencari, tetapi tak seekor ikan. Kristo rasa ngeyel lakukan. Tetapi karena engkau yang menyuruh guru, aku melakukannya juga.
jalan. Apa yang terjadi? 157 ikan. Kok bisa jumlahnya 157? Ya, kan itu kan kita suci. Ikannya jumlahnya 157. Betul atau tidak? Ayo. Kok tahu? Gitu. Yakin? Mau kok Mas Untung? Percaya saja, rasa kalian percaya wae kok sakit itu wong iki ayo wis bosok wis rasa dipersoalkan ya. Oke? Ya. Jadi ketika ikannya dapat, head dapat, kemudian dia terus meletakkan ikan untuk dipakai. Jadi Anda kalau sudah melihat putra putri Anda harus mulai letakkan Tuhan, letakkan di hadapan, belajar dari Tuhan. Ya. Nah, kemudian setelah meletakkan, kudu diletakkan saya baru bisa menikmati enjoy itu, menikmati berkat itu bukan berarti bersenang-senang kenikmatan tidak. Saya di Jepara sudah 2 tahun ini. Terus saya sering jalan-jalan pagi dengan anjing saya. Anjing saya ada 2 di sana, Tommy dan Teddy. Minta maaf kalau namanya yang sama ya. Namanya sama. Karena baptisnya namanya Thomas, baptisnya adik saya. Satu Theodorus, panggilannya Teddy, sudah saya baptis. Jadi sudah punya surat baptis. Saya jalan-jalan itu orang anjingnya bagus karena redasi, ya Tommy itu redasi. Ke pantai Jepara itu boleh pantai penting. Bagus dari pantai Tolong karena kebagusan, terus pantai Smart, ya ada unit kelautan, terus sampai ke timur nanti sampai di Mororejo, Pungro, terus pokoknya Jepara bawa aja ke Pungro ya itu labelnya Jepara. Pungro itu tempat LC. Jadi jangan beli itu Pak mana Pak? Pungro aja itu ya. Pungro itu kalau di sini dulu seperti Sunan Kuning. Saya baru tahu kemarin sekali itu. Oh makanya Romo jangan ke Pungro. Gerak potong dulu. Jual aja. Redok ya. Saya jadi mobil saya nyetir itu. Oh padang-padang ternyata panennya bagus-bagus karena itu laut utara. Laut utara itu ombaknya tidak terlalu. Kalau selatan berbahaya. Jadi kemudian ada seorang bapak mengambil sampah. Terus apa yang bapak lakukan? Nanti bapak uang ibu tahu takon kok isi takonnya terlalu ambil sampah mas. Bukan terkesan supaya apa? Supaya pantai bersih. Karena kalau pantai ini tidak bersih, saya tidak bisa menikmati indahnya pantai. Kemudian setelah itu saya mati dari jauh itu, terus dia tidur di pasir bersih, menikmati lagi. Letakkan. Kalau Anda seperti pergi ke Karimun Jawa itu, ada satu tempat namanya itu Nemo. Nemo itu ikan Nemo itu di situ ada ikan Nemo. Orang snorkeling, perahunya kapalnya berhenti di situ, kita terus turun. Ya biasanya kalau yang bisa renang itu mampu di atas. Wes itu yang namanya letakkanlah tubuhmu di atas air, memandang air. Itu namanya enjoy. Kalau Anda masih nyekal iki, nyekal kui, nyekal itu Anda belum menikmati. Kalau masih nyambi, belum menikmati. Orang Indonesia multitask, mangan, nyekel, kopi, minum, nyekel, ngising, nyekel, nyerah. Aku yuk, ya. Itu kayak multitask. Tidak salah, saya mengatakan tidak salah. Tapi coba belajar menikmati. Letakkan Anda. Malam Anda masih HP di sebelah. HP di sebelah kananmu. Kitab suci di sebelah kiri. Ya, itu pasti. Apa? Pasti bukanlah
kenyataan hidupmu yang mungkin ada tidur kanannya HP, kirinya kitab suci aja ya, ini tidak mungkin ya. Kanan HP, kiri kulit hospital. Kanan HP, kiri bojone ya. Ya. Nah, sekarang saya belajar HP itu saya matikan flat. Kalau tidak saya cas sudah. Karena pengalaman saya kalau saya mau tidur HP, saya tidak bisa tidur nyenyak. Meskipun renungan-renungan tidak disertakan, letakkan, put it, baru bisa menikmati. Kalau belum meletakkan, Petrus meletakkan, Tuhan pergilah, aku orang bisa. Letakkan hidupnya, oh Yesus, ikutlah, engkau akan menjadi perjalanan. Nah, setelah Anda bisa menikmati, Anda baru diajak untuk ditarik Tuhan. Let itu ketika Yesus Ekaristi, kemudian kan dia let it semua, biarkan itu terjadi. Tuhan yang amin. Bagian akhirnya kita seringkali tidak sampai, tidak ada yang atau jarang orang sampai pada let. Tadi Bu Dinda cerita 1-2 operasi, ketiga Rasul. Nah, muncul lagi itu manusia. Anda harus kadang-kadang mulai dari SD lagi, SMP, SD lagi, SMP, SD lagi. Tidak apa, tapi semoga kita belajar untuk let itu ayat itu. Ayat itu sudah let. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan, itu berarti lagi. Dong, biasanya kalau semakin malam itu jobnya lebih cepat, beda kampung dan Oke, ya supaya cepat pulang, saya sudah segera pulang karena saya paling jauh. Semoga pewarnaan sabda, sharing dari Bu Dinda menguatkan makan. Semoga bisa Anda terima, bisa dibawa pulang, Bu Cerita. Sing ora pas dibuat, sing pas banyak ke anak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan. Mohon waktunya sejenak, Ibu Bapak yang terkasih. Tama-tama akan firman dan jadi berkat walaupun campur membingungkan. Yang kedua, Ibu Linda, terima kasih untuk kesaksiannya. Sudah komplit perekonomian dan kesehatan semuanya diborong semua dan menjadi berkat bagi kami. Juga pada tim puji-pujian dari Kasih Yesus juga terima kasih. Puji-pujiannya sudah menggetarkan surga. Terima kasih. Pengumuman yang pertama adalah PD besar pada bulan November. Pada hari Selasa tanggal 12 November, mohon bantuan dari Ibu Bapak. Biasanya PD Gabriel jatuh di Selasa minggu yang pertama. Khusus untuk November, itu jatuh Selasa minggu yang kedua. Dengan pembicara Romo Agus Gunardi dan kesaksian dari Ibu Susi. Yang kedua, referendum Pak Batin di Resort Tumpang pada tanggal 3 sampai 6 November 2024 bagi Bapak Ibu yang berminat dapat menghubungi Bapak Paulus Herianto dengan nomor HP tertulis. Yang terakhir adalah bahwa PDKJ atau Kasih Yesus akan mengadakan SHBDR, seminar hidup baru dalam roh, khusus untuk youth atau muda-mudi, para remaja pada tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024 di Gedung Sekinah Lantai 3 Jalan Kepatihan dengan biaya Rp25.000. Bagi yang berminat dapat menghubungi Kiosa dan Francisca sesuai dengan nomor HP yang tertulis
Dan yang terakhir, bagi ibu bapak yang berulang tahun kelahiran ataupun perkawinan maupun yang baru pertama kali hadir di PD Gabriel, nanti Romo Adrianus akan mendoakan. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati kita semua. Jadi bersih anniversary bulan ini, betul ya? Ya, Om. Maksudnya bulan ini ya, Oktober ini berarti rodo yang apa namanya istilahnya mendahului apa sih? Di sini oh, enggak ada istilah Railo atau ulang tahun di sini itu apa istilahnya? Enggak ada yang ulang tahun ya berarti? Ulang tahun perkawinan? Ulang tahun? Oh bulan Oktober. Ini Oktober atau September? Oktober. Ulang tahun perkawinan? Oh begitu. Pertama kali datang? Dari pagi. Ya. Pinky ya. Pak Haji, Pak Agus, Pak John ya. Terus Mas Sutri dari sini Pak Philip ya, terang terus ya. Tri, Indusan ya. Kita lewatkan kok Bu. Oh pertama kali aja, oke. Meiba itu saya banyak kenal ibu namanya Meiba ya. Meiba ada, Bawa ada, ya. Itu mah nama pasaran ya. Ya selamat ya, boleh apa ya pasaran. Saya itu tanya-tanya di pacaran itu sudah hilang di sini ya. Oke, baik. Saya tidak mungkin berdua sendirian. Nanti pada saat Tuhan kami bersyukur dan mohon berkat Anda yang berulang tahun perkawinan untuk kami Pak Sutri Budi dan Dewi saya itu disambut Pak Sutri Mulyono, Pak Sutri buat kami bersyukur pula dan mohon berkat untuk yang berpesta ulang tahun pada Beli menyebut bersyukur Beli saya tidak mungkin yang ada semua ya oke. Terus nanti yang terakhir oke. Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah yang menciptakan kami semua bahkan alam semesta ini. Terpujilah Engkau yang menyertai hidup kami, memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Berapapun usia kami tetap anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami persembahkan, kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan dalam kebersamaan persekutuan doa Saint Gabriel malaikat Tuhan ini. Malam ini kami bawa saudara-saudari kami yang sungguh mengalami cinta-Mu yang nyata dalam perjalanan hidup mereka. Saudara-saudariku yang berpesta di bulan Oktober ini. Tuhan, kami bersyukur dan tetap mohon berkat untuk Pak Sutri ini. Pandanglah Pak Sutri, Budi, dan Dewi. Syukur dan mohon berkat. Pandanglah Pak Sutri Mulyono. Syukur dan mohon berkat untuk perjalanan perkawinan selanjutnya. Pandanglah Pak Sutri Agus yang bersyukur dan mohon berkat untuk perjalanan perkawinan keluarga selanjutnya.
Pandanglah syukur dan mohon berkat Pasutri Filipus di hadapanmu waktu-waktu berjalan ke depan. Kami bersyukur dan mohon berkat untuk Pasutri yang tidak bisa kami sebutkan. Terimalah ucap syukur kami bersama saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun mereka, bersama saudariku Beni, bersama saudariku Ibu Pinky, bersama Pak John, bersama Pak Budi, bersama Bu Mewa, bersama Ibu Tri, bersama Pak Herman, Pak Hadi, dan saudara-saudariku yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Rahmat, kesehatan jiwa raga, Bagas Waras, rezeki yang cukup, teristimewa jiwa yang senantiasa bersatu dan terpaut padamu, boleh meneladani Bunda Maria bersama saudari kami Ibu Diana yang baru pertama kali bergabung dalam persekutuan Dua Santa Santo Gabriel ini. Tuhan, inilah rasa syukur kami. Kami naikkan kepadamu, karena hanya di dalam Engkau segala berkat, segala karunia, segala rahmat dicurahkan, diberikan. Biarlah saudara-saudariku yang berpesta di bulan Oktober sungguh-sungguh bersuka cita karena cintamu yang tak bertepi, tidak ada masa expirednya, senantiasa hidup, dulu, sekarang, dan pasti sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pula tinggalkan berkat-Mu untuk kami semua, para worship leader, singer dari PD Kasih Yesus, juga dari pengurus Gabriel ini, Bapak Ibu, engkau jamah, engkau rapi, sehingga tetap hatinya terpaut padamu, rindu akan engkau, rindu untuk do it, rindu untuk get it, rindu untuk put it, dan rindu untuk enjoy it, dan akhirnya belajar untuk let it. Bersama Abraham menjadi teladan, Maria, Yusuf, kami ingin meneladani. Tidak lupa tinggalkan berkat-Mu untuk tempat ini, untuk honor, untuk Ibu Abu, putra putrinya yang memiliki tempat ini, berkat-Mu untuk mereka pula. Kini kami hendak menyatukan doa-doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan terus-menerus untuk kami doakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang setia, sertailah kami anak-anak. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mulia kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selamanya. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Berkat melimpah untuk Anda pribadi, tiap pribadi, suami, istri, keluarga yang berpesta, putra putri Anda di rumah, pekerjaan, cinta, iman, harap Anda, perjalanan pulang, dan juga tempat ini sungguh memperoleh berkat dari Allah yang berkuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Bapak Ibu, dengan demikian saya kembalikan. Tidak selesai dari sini. Karena saya tidak tahu urusannya. Terima kasih untuk laporannya. Sampai berjumpa kembali bulan depan di PD Gabriel. Mari kita mau naikkan pujian kita terhadap Bunda Maria.